kembali lagi dulur-dulur ke channel Raden Lawu. Ya, di sini saya masih di rumahnya Mas Ahmad yang kemarin kita review bareng-bareng. Nah, sekarang kita review lagi tentang bagaimana cara mestek dan okulasi pada tumbuhan, dimana para pemula sangat bingung sekali untuk menanam dengan cara stek ataupun okulasi. Padahal untuk tumbuh itu sudah mau subur, tetapi akarnya tidak ada. Dan mungkin dengan okulasi juga, dengan sambung sisip itu juga bisa. Bagaimana caranya? Kita nantikan di video yang akan saya buat ini. Oke. Oke, kembali lagi ke part 2 lur. Nah, kita belajar kembali bagaimana caranya untuk penanaman secara okulasi ataupun sambung sisip kepada narasumber kita, yaitu Mas Ahmad lagi. Karena kita juga tahu makanya Mas Ahmad ini banyak sekali pengalamannya ya di bidang tanam-menanam. Oke, bisa dijelaskan Mas untuk proses bagaimana sih caranya okulasi ataupun sambung sisip seperti ini. Ini untuk okulasi pertama-tama kita cari bahan dulu mas, bahannya dulu ya. Cari bahan, setelah punya bahan kita tanam seperti tadi, medianya cuma tanah aja, ditanam yang padat, kalau bisa dikasih penahan dan macam kayu itu ditali sampai kencang. Tunggu hampir 1 bulan dulu pokoknya. Setelah itu kita cari bahan yang mau kita stek. Kayak ini kan sudah ini IP-nya sudah. Kalau ini dingin stick, dingin stick. Ya, ini dingin stick. Ini dapatnya di tembok-tembok tua gitu ya. Banyak sekali. Soalnya akarnya ini kayak gini mas, dia punya semacam seni sendiri akarnya itu. Oh, bergelantungan. Iya, soalnya gini kalau tumbuhnya di tembok-tembok tua gitu, dia kan menusuk di dalam batu batanya itu mas, Menempel ya. iya menempel di situ. Jadi kita Ambil. iya kita ambil terus kita tanam ya semacam inilah pokoknya. Oh, jadi serabutnya banyak sekali lur. Banyak seninya kalau di tembok-tembok gitu. Kalau kita cangkok kayak sistem kan seninya gitu aja, kayak cuma akar panjang mekakah Mekar ya. kayak mekar gitu. Kalau ini kan yang di tembok-tembok kan banyak seninya tersendiri. Terus ini udah jadi mas, ini udah hampir 1 bulan yang ini Sambungannya itu ya. iya. Kalau ini saya sambungnya pada ranting mas, Pada rantingnya Iya. loh. Ya, bisa Ini pada ranting. dilihat ya. Seperti itu pada ranting ya. Itu sudah tumbuh mas ya. udah ini Sudah pasti tumbuh. udah. Ini buka enggak apa-apa. Oke, kita buka lor. Jadi hasilnya seperti apa untuk sambungannya? Apakah memang berhasil untuk proses okulasinya? Jadi programnya ini adalah okulasi sambung sisip. Ya, kita lihat untuk nempelnya itu bagaimana ya untuk biar tumbuh seperti itu. Jadi semacam ini kan juga perlu proses juga, makanya dengan kesabaran. Nah, ini sambungannya sudah menyatu ya mas ya. Iya, ini udah menyatu. Sudah Ini menyatu. Di kayak gini nggak apa-apa. Ini ditarik aja nggak apa-apa lur. Sudah kuat, sudah menempel ya. Iya. Ibaratnya betul. Kalau ini udah hampir 4 bulan lah. Sudah hampir 4 bulan ya. Ini udah panjang segini. Sudah panjang. Dari sini. Ini putar ya. Nah, ini oke, ini lor. Ini dulu juga sambung ranting. Ini sambung ranting. Jadi
pohonnya tadi apa mas ini mas? ID-nya tadi yang ini ID-nya beringin listrik mas. beringin iprik disambung dengan dolar ya, pohon dolar. Jadi sambungannya seperti ini ya lur ya. Nah ini adalah sambungannya dan ini tumbuh dengan subur. Nah ini bisa tumbuh ya, ini bisa disambung. Dan jangan lupa kalau memang mau diokulasi ini pilih bahan yang apa itu sesuai mas ya. Iya. Pilih bahan yang sesuai. Jadi bagaimana mas ciri-cirinya kok bisa diokulasi itu bagaimana bahan? Gini mas, kalau kita kan cari bahan beringin kan gak gampang-gampang susah. Kalau ini nyari yang kayak gini tuh jarang soalnya. Oke. Iya. Terus kalau sudah kita nyari bahan, ini kita cuma apa? Belah tengah aja. Belah tengah aja. Terus lalu ini dititipkan di sini, dibikin gunting gitu, dimasukkan terus kita tali aja. Nanti kita contohkan caranya. Jadi bagaimana sih prosesnya okulasi biar berhasil dan tumbuh dengan subur seperti ini, biar teman-teman yang ada di rumah itu kalau mencoba itu nggak gagal ya. Tuh, ini adalah pohonnya tumbuh dengan subur ya. Ini jadi memang prosesnya itu untuk sambungnya seperti ini itu butuh waktu berapa lama mas? Itu seminggu udah mulai apa? Udah mulai tumbuh mas. Sudah bisa mulai tumbuh. Cepat sebenarnya mas kalau sudah. Jadi kalau memang batangnya ini subur, batangnya ini subur, kalau memang sudah disambung itu estimasinya 1 minggu. 1 minggu bisa dilihat hasilnya ya, sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru ya. Pokoknya setelah 1 minggu kalau udah kelihatan apa tunas baru itu langsung buka aja mas sikutnya. Soalnya ini nanti disungkup mas. Oh disungkup ya? Iya. Kalau nggak disungkup nanti terkena air hujan pasti dia mati. Disungkup ya? Iya. Setelah 1 minggu buka nanti dia pasti akan tumbuh daun-daun baru. Ini sama ini jarang. Oh iya. Jadi batangnya tumbuh begini ya. Ini gimana mas caranya untuk apakah kita harus menyamakan rantingnya ini atau gimana untuk bahannya yang kita kalau bisa usahakan disamakan ya. Kalau besarnya ya. Iya. Tapi kalau batang nanti ada lagi di sini nanti kita dicoba. Jadi prosesnya bagaimana untuk apa itu caranya okulasi ini, alat-alatnya apa mas untuk okulasi ini mas? Cuma ini pisau, gunting, terus ini gunting bonsai, ya. Kalau di sini ini nyebutnya gunting talang, gunting talang ya. Kalau ini sama cutter. Usahakan semua bersih mas. Harus steril ya. Iya harus steril. Usahakan bersih. Terus kalau ini harus apa? Tajam. Harus tajam. Biar motongnya mudah. Oke, bisa dicontohkan mas bagaimana prosesnya untuk operasi. Ini kita gunting terlebih dahulu ya. Iya ini kalau nggak dibuka nanti susah mas. Oke. Ini saya kasih gini apa? Biar kuat ini mas. Oh, biar kuat ya. Nanti kita pasang lagi. Gini mas ya. Kita lihat batangnya mas. Kalau mau sambung batang itu kita lihat batangnya. Dilihat batangnya dulu mas ya. Kalau ini pasti ini gak kering. Ini udah kering. Ini pasti kering. Dia pasti nggak mau kalau dia. Kita lihat batang. Nah, ini kan pasti keluar apa getahnya mas ya. Oke. Usahakan potongannya rapi mas ya. Oke. Jadi diusahakan potongannya rapi dulu. Ini kan mata mas, mata tunas. Ya. Motongnya jangan gini mas. Motongnya begini. Belahnya begini. Jadi
Jadi pas tengahnya Mas ya. Iya, jangan sampai terkena mata Mas pokoknya. Jangan sampai terkena mata. Mata tunas. Bisa Setelah itu cari bahan. Bisa ditunjukkan Mas tadi Mas Oh, untuk potongannya ini. Ini belahannya seperti ini. Nah, Ini kan mata, jadi dibelah seperti ini, jajar dengan mata. oh, Jangan begini. Kalau begini nanti merusak. matanya itu Iya. ya. Saya mata tunasnya. Kan jalurnya apa? Jalur dari akar ke pohon itu kan ada jalurnya Mas. Oke. Jalur sari-sari makanan dari tanah itu kan ada jalurnya sendiri. Jadi harus begini motongnya supaya apa? Supaya ininya cepat subur lah pokoknya. Oh gitu. Cepat hidup. Terus yang kedua, langkah kedua itu cari bahan. Bahannya ini. Oke. Dolar. Ini isinya dolar. Ini. Kita potong daun-daun yang nggak perlu Mas. Oh gitu. Ini juga harus sama Mas. Mau apa? Motongnya juga harus sama seperti ini. Ini kan mata, dipotong seperti ini Mas. Ya bisa ditunjukkan Mas nanti untuk pemotongannya seperti apa. Ya, kita fokuskan dulu. Ini kan mata, jajar, harus jajar dengan mata. Oke. Nah, ini juga harus sama Mas. Ini kan dibuang nih. Pisaunya enggak. Pisaunya harus tajam Mas ya. Iya, harus tajam sebenarnya. Pisaunya harus tajam lur. Usahakan lancip Mas ya. Sampai lancip lur. Lancip gini. Nah, bisa ditunjukkan Mas. Nah, sampai lancip ya lur ya. Nah, seperti itu contohnya. Oke. Nah, Setelah itu kita sambung semua. disambung. Bisa ditunjukkan Mas agak ditunjukkan Oke. ya. Seperti itu lur. Jadi untuk sambungnya seperti ini ya. Iya. Nah, itu bisa lihat. Nah, oke. Ini setelah udah kita tali Mas. Kalau sudah ditali. Ini pakai plastik apa? Pakai plastik resek. Plastik resek yang bisa ya. Ini contohnya seperti ini. Ini jadi Kalau yang lain biasanya pakai plastik PE itu bisa. Pakai solasi. pakai solasi biasa ya. Iya, Bisa. solasi yang bening itu juga bisa. Terserah semuanya. Pakai solasi ini juga bisa. Oh, oke. Solasi gulung ya. Iya, solasi gulung ini juga bisa. Kalau saya mudahnya pakai ini Mas. Ya, kita lihat lagi, kita zoom lagi di dekat untuk proses pengikatannya. Usahakan pengikatannya kencang. Soalnya biar nggak gerak dia. Jadi diikatkan lur ke batang yang tadi di apa itu dibelah tadi ya, sama disambung tadi, diikatkan sampai kencang dan rapat dan tidak goyang. Nah, itu. Kalau sudah Tali gini. tali. Kita kasih sungkup. Oke, setelah itu disungkup. Ya. Balik aja soalnya masih bekas ini. Kalau mau plastik besar dibalik Mas ya, Iya. biar bersih ya. Iya, soalnya harus steril lah. Dari kuman-kuman atau gimana ya. Kalau plastik baru gimana Mas? Dianjurkan nggak nih? Apa? Kalau plastik baru dianjurkan nggak? Ya kalau ada uang ya nggak apa-apa. Ini Kan kayaknya. hanya memanfaatkan barang bekas. Oke, siap. Semuanya barang bekas masih sini. Ya. Ini aja barang bekas. Kemana tadi lur? Kan pengurangan limbah. Oke, kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita.
Jadi nggak ada kata tidak mungkin untuk berkreativitas seperti itu lor. Jadi kita sungkup ya. Ya, bisa disungkup. Tujuannya supaya tidak kena air. Kalau kena air dia pasti gagal. Gitu. Ini nanti dibiarkan di tempat terbuka ataupun di tempat ini mas? Ini kalau bisa di tempat teduh mas. Oh, di tempat teduh. Jangan sampai kena air hujan. Jangan sampai terkena hujan lur. Terus proses penyiramannya 1 hari 1 kali, sore atau pagi. Sore atau pagi nanti disiram biar nanti seger ya. Iya, biar subur. Biar subur. Kalau musim hujan kayak gini kan lembab ya. Ya mungkin lembab. Sore juga nggak apa-apa. Ini adalah proses okulasi ataupun sambung sisip ya. Ini semoga nanti yang sedikit ini bisa menambah ilmu yang menonton video ini tentunya. Nah ini sudah ditali, dipotong ya untuk talinya. Nah, seperti itu caranya lur. Jadi sangat mudah sekali, sangat simpel sekali untuk sambung sisip ataupun okulasi. Ini dibiarkan aja mas. Soalnya untuk fotosintesis biar ini cepat tumbuh. Ini nanti kalau pucuknya ini sudah mengeluarkan daun baru, itu baru kita buka sungkupnya. Tapi yang ini jangan yang tali tadi ya, yang diikat tadi ya. Iya, ini ikat itu jangan dibuka dulu. Tunggu 1 bulan lah. Biar menyatu dulu ya mas ya. Oke. Soalnya kalau dibuka kan dia pasti bergerak mas. Kalau dibuka mesti gerak, dia mati lagi gitu, tidak lagi. Ini dibiarkan. Dalam macet ini. Penyiramannya itu tadi mas, 1 hari 1 kali, sore atau pagi. Jangan terlalu banyak, jangan dikasih pupuk. Nggak usah kasih pupuk. Tidak usah dikasih pupuk. Soalnya kalau dikasih pupuk ini pasti mengembun mas. Kalau dia mengembun nanti akan masuk di sini. Selang-selangnya plastik ini nanti akan membusukkan daunnya ini ya, yang daun bukannya ini, okulasinya ini. Jadi gitu loh untuk proses okulasi yang dilakukan ya. Dari tadi ya, untuk prosesnya pertama kali kita cari bahan ya. Cari bahan, yang kedua adalah alat-alatnya harus punya, seperti tadi cutter, terus gunting gunting potong salang kalau di sini ya. Kalau mungkin di sahabat bonsai punya gunting bonsai ya, untuk potong dahan-dahan ataupun ranting-ranting itu bisa digunakan. Dan selanjutnya adalah proses untuk penyisipan. Tadi adalah diingatkan Mas Rahmat ini jangan sampai memotong mata tunas ya. Jadi jangan sampai membelah mata tunas. Jadi di sampingnya mata tunas gitu. Nah, tengah-tengahnya baru kita runcingkan yang bahannya tadi, kita sisipkan dan kita bungkus seperti itu. Jadi memang prosesnya seperti itu lor untuk sambung okulasi ataupun sambung sisip. Ya semoga nanti yang mencoba itu berhasil ya. Jadi tidak sia-sia untuk memotong bahan ataupun yang lainnya. Jadi tingkat keberhasilannya itu bisa maksimal seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Ya, kita berbagi ilmu, kita berbagi pengetahuan ya tentang tumbuhan, bagaimana sih caranya untuk okulasi, bagaimana sih caranya untuk setek ya, agar berhasil. Mungkin itu saja yang kita dapat bagikan ke dulur-dulur semuanya. Semoga bermanfaat ilmu sedikit ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe lur ya, karena subscribe itu gratis. Oke, itu saja. Salam bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rahmat.